Kita akan membaca untayan nasihat indah dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi yang bernama Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh, yang dilahirkan di daerah yang bernama Nawa sehingga dijuluki dengan An-Nawawi, nisbah kepada daerah Nawa, yaitu lahir pada tahun 631 Hijriah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Beliau mengawali kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab yang ma'ruf, masyhur, dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Mengawalinya dengan muqaddimah. Beliau berkata, Alhamdulillah al-wahid al-qahhar, al-aziz al-ghaffar, muqawwir al-layli 'ala an-nahar, tadhkiratan liulli al-qulubi wal-absar, wa tabsiratan lidhawi al-albab wal-i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar, wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamati al-afkar, wa mulazamati al-itti'ad wal-iddikar, wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. Imam Nawawi rahimahullah memulai kitabnya dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita terjemahkan, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Tinggi, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, yang mempergilirkan antara malam dengan siang sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang memiliki hati dan pandangan, dan sebagai penjelasan bagi mereka-mereka yang memiliki akal dan pemahaman, yang membangkitkan dari makhluknya orang-orang pilihannya. Mungkin maksud beliau adalah Rasul, para Rasul, para Nabi, yang Allah bangkitkan dari makhluk-makhluknya orang-orang pilihan, dan Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang zuhud di darud dunia, di dunia ini, dan Allah persiapkan untuk mereka tempat yang kekal abadi nanti dalam jannah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan tugas-tugas, yaitu tugas penyampaian ilmu tentunya. Dan juga Allah jadikan mereka orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, mengingat Allah, dan selalu menerima nasihat. Allah beri taufik mereka untuk berjalan di atas adab dan akhlak yang mulia serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah jadikan mereka terhindar dari apa-apa yang membuat Allah murka, yang menyebabkan mendapatkan atau yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka. Allah hindarkan mereka. Wal muhafadzah ala dzalika ma'a taghayyur al-ahwal, dan Allah jaga yang demikian selama-lamanya, selama taghayyur al-ahwal, perubahan-perubahan keadaan, perubahan-perubahan zaman, maka ajaran mereka terus terjaga. Ahmaduhu ablagha hamdin, kata beliau, maka kita puji Allah dengan setinggi-tinggi pujian. Wa azkahu, dan yang paling sucinya. Wa ashmaluhu wa anmahu, dan puji-pujian yang paling sempurna, paling lengkap. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Kemudian beliau berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, al-barrul karim, yang maha bir, maha baik, dan maha pemberi. Ar-Raufur Rahim, yang maha penyayang, maha pengasih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad, yani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, aku bersaksi beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, habibuhu wa khaliluh, kekasihnya, kecintaannya, al-hadi ila siratim mustaqim, yang membimbing ke jalan yang lurus, wa da'i ila dinin qawim, yang membimbing dan mengajak kepada jalan yang lurus, agama yang lurus,
salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd. Demikian kebiasaan para ulama, kalimat amma ba'du, untuk berpindah dari muqaddimah kepada isi pembahasan, untuk berpindah dari puji-pujian pada Allah dan salawat kepada nabinya, kemudian akan membahas inti permasalahan. Biasanya akan diucapkan amma ba'du, adapun setelah itu. Faqad qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak ingin mereka memberi makan aku. وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ. Imam An-Nawawi rahimahullah setelah membawakan ayat ini, beliau berkata, hadza tasrihun. Ayat ini menunjukkan penegasan bahwa makhluk-makhluk ini, manusia dan jin, tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Kita semua manusia dan jin-jin tidak diciptakan kecuali agar diperintah untuk ibadah. Tidak ada tugas yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqa 'alaihimul i'tina bima khuliqu lahu wal i'radu 'an hududid dunya bizzahadah. Selanjutnya kata An-Nawawi rahimahullah, maka semestinya mereka para hamba, para makhluk yang bernama manusia dan jin ini semestinya memperhatikan apa tujuan mereka diciptakan dan berpaling dari urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Ini dengan zuhud. Berpaling maknanya dalam keadaan lebih mementingkan apa yang mereka diciptakan untuknya, yaitu ibadah. Fa innaha daru nafadin la mahalla ikhlad. Karena dunia ini adalah daru nafad, tempat yang akan habis atau tempat yang akan sirna. La mahallu ikhladin, bukan tempat kekekalan. Dunia ini bukan tempat yang kekal, tempat yang sementara. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, markabu uburin la manzil hubur. Dunia ini hanya jembatan untuk dilewati, bukan tempat untuk ditinggali selama-lamanya. Wa mashra'un fisamin la mautinu dawam. Dunia ini adalah mashra'un fisam, tempat yang mesti akan kita tinggal, tempat yang akan terpisah dari kita. La mautinu dawam, bukan tempat yang terus-menerus di dalamnya. Falihada kanal ayqadhu min ahliha humul ubbad. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang paling sadar terhadap perkara ini dari penduduk bumi ini, humul ubbad, adalah orang-orang yang ahli ibadah. Itu orang yang paling sadar. Shadaqa rahimahullah. Sungguh benar beliau Imam Nawawi rahimahullah. Yang paling sadar adalah mereka ahli ibadah. Karena mereka tahu dunia ini sementara, maka mereka jadikan dunia ini hanya fasilitas kehidupannya untuk beribadah pada Allah. Masya Allah. Dengan ucapan Imam Nawawi ini terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, yang biasanya disebut dengan lingkaran setan. Kita hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Kenapa dikatakan oleh mereka masyarakat lingkaran setan? Karena pertanyaan itu berputar terus. Makan untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk makan. Untuk kerja, cari makan. Cari makannya untuk apa? Cari makan supaya kita hidup. Hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk kita bekerja, mencari makan, mencari maisha. Enggak selesai-selesai. Ternyata bukan seperti itu. Terjawab sudah di sini dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan hidup adalah ibadah. Adapun urusan makan,
dan sebagainya adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa hidup. Kita perlu sandang, pangan, papan. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal. Maka sekedarnya saja. Tapi tujuan utama bukan itu. Tujuan utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ucapan An-Nawawi rahimahullah, kanal ayqadhu min ahliha humul ubbad. Bahwa yang paling sadar terhadap keadaan kita di dunia ini adalah ahli ibadah. Karena mereka memikirkan tentang kekekalan abadi nanti yaumul qiyamah, sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu tujuan hidupnya yaitu ibadah. Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Yang paling cerdas, masih kata beliau rahimahullah, yang paling cerdas di antara manusia adalah az-zuhad, orang yang zuhud. Makna zuhud tentunya sudah kita sebutkan tadi, adalah lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Lebih mementingkan tujuan hidupnya yaitu ibadah daripada urusan dunianya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' faqtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Imam Nawawi rahimahullah membawakan lagi ayat berikutnya dalam surat Yunus ayat 24. Allah berfirman di sini, innamal hayatud dunya, hanya saja yang namanya kehidupan dunia. Kalimat innama di dalam bahasa Arab disebut dengan harfu hasrin. Harfu hasrin itu huruf yang mengurung hanya ini. Sehingga kita terjemahkan hanya saja. Yang namanya kehidupan dunia itu, atau permisalan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian jadilah mereka tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak, sampai idza akhadatil ardu zukhrufaha, hingga ketika bumi sudah hijau, sudah banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, wa zayyanat, dan sudah semakin indah, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, ketika penduduknya mengira bahwa mereka sudah mampu untuk mengambilnya dan memanennya, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala malam atau siang, kemudian Allah jadikan hasidan ka'an lam taghna bil ams. Allah jadikan semuanya sirna, hancur, seakan-akan gak pernah ada kemarin. Seakan-akan gak pernah ada tumbuh-tumbuhan itu kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian Allah permisalkan untuk mereka para hamba, agar mereka bisa berfikir, agar mereka mau berfikir. Berapa umurnya pohon-pohonan, kamu lihat tumbuh bagus, indah, tiba-tiba menguning, kemudian mati. Itu kehidupan dunia. Sebentar. Seperti pohon-pohon yang tumbuh ketika disiram hujan, kemudian semakin besar, tiba-tiba menguning, layu, dan mati. Jadi humus, jadi tanah kembali. Demikian pula manusia, barakallahu fikum, sama seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang seperti ini banyak sekali. Bukan hanya ini. Banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian layu, kemudian mati, kemudian sirna. Jadi tanah kembali. Itu kehidupan dunia. Walaqad ahsanal qail. Dan sungguh bagus sekali apa yang telah diucapkan oleh seorang penyair. Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna.
Katanya, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang futana, hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka mentalak dunia. Wa khaful fitana, dan mereka takut pada fitnah-fitnah. Nadharu fiha, falamma alimu, mereka melihat pada dunia tersebut. Ketika mereka tahu, annaha laysat lihayyin watana, ketika mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini bukan tempat untuk ditinggali selama-lamanya, ja'aluha lujjatan, maka mereka jadikan dunia sebagai lautan. Mereka anggap sebagai lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kemudian mereka jadikan amalan-amalan saleh sebagai perahunya. Mudah-mudahan dipaham syair yang bagus ini, bahwa orang-orang yang cerdas ketika melihat dunia bukan tempat yang kekal, ketika mereka melihat dunia ini tempat yang sementara, tempat kekekalan yang abadi adalah di akhirat nanti, maka mereka jadikan dunia ini seperti lautan yang harus dilewati dan diarungi. Bagaimana mengarungi lautan dunia ini, lautan fitnah ini? Mengarunginya dengan salihal a'mal. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahu-perahunya. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu. Kalau keadaannya seperti ini, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Selanjutnya kata An-Nawawi rahimahullahu taala, kalau keadaannya seperti yang kita gambarkan ini, kalau keadaan kita ini adalah keadaan orang yang diciptakan atau makhluk yang diciptakan untuk beribadah sebagaimana telah dibahas, fahaqqun 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Maka semestinya seorang yang sudah mukallaf hendaklah berangkat untuk mengikuti mazhabnya orang-orang baik, mazhabnya orang-orang saleh. Siapa mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah dikenai beban ibadah, sudah dikenai kewajiban ibadah, yaitu orang yang sudah dewasa, sudah berakal, dalam keadaan dia sehat, artinya akalnya, itu dikatakan mukallaf. Setiap mukallaf semestinya, kalau sudah tahu demikian keadaan kita di dunia, bahwa kita diciptakan untuk ibadah, maka jadikanlah tujuan utama kita di dunia adalah ibadah. Adapun perkara fasilitas kehidupan, itu adalah fasilitas, sekedar pendukung agar kita bisa hidup. Selesai. Adapun tujuan utama adalah ibadah. Maka kata beliau, hendaklah yasluk maslaka ulin nuha wal absar. Hendaklah kita menjalani jalannya para ulin nuha. Ulin nuha adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus. Ulil absar, orang-orang yang memandang jauh ke depan. Jadi kalau dikatakan jauh ke depan itu cita-cita, maka kita katakan cita-cita kita jangan terlalu pendek. Cita-citanya ingin jadi orang begini, jadi orang kaya dan sebagainya, itu terlalu pendek. Kalau dikatakan gantungkan setinggi-tingginya cita-cita kita, mestinya cita-cita kita adalah yang lebih jauh dari itu semua, yaitu akhirat. Ingin mendapatkan jannah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama mendapatkan keselamatan dari api neraka, mendapatkan kemudahan dalam hisab, mendapatkan keringanan dalam perhitungan. Itu cita-cita kaum muslimin semestinya. Berarti sangat tinggi sekali cita-cita kaum muslimin. Itu mereka ulin nuha wal absar, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Wa yata'ahhab lima asyartu ilaih. Hendaklah bersiap-siap untuk menjalani dan untuk membawa bekal ke sana. Wa yahtam bima nabbahtu alaih. Maka hendaklah kita semua mementingkan apa yang sudah kita ingatkan tadi. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, sedangkan jalan yang paling lurus, aswabu tariqin. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwa jalan yang paling lurus dalam masalah ini,
wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan yang paling terbimbing dari semua jalan-jalan adalah at-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Yang paling lurus jalannya, yang paling tepat jalannya adalah kita berakhlak, beradab, berperangai dengan apa yang telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidil awwalin, sayyidnya para orang-orang pertama, wal akhirin, dan orang-orang yang belakangan. Wa akramas sabiqin wal lahiqin, dan yang paling mulia dari seluruh yang telah lalu maupun yang akan datang, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala sairin nabiyyin. Demikian ikhwan fillah azakumullah, apa yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jelas apa yang kita sampaikan dari An-Nawawi rahimahullah, untayan nasihat indah dari beliau yang ringkasnya adalah bahwa hendaklah kita mengetahui dan menyadari bahwa hidup di dunia itu bukan selama-lamanya. Bahwa hidup di dunia ini sementara, dan Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang saya hormati, kita kemarin sudah bahas muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu pada intinya beliau menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hikmah dari penciptaan manusia dan jin, yaitu dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha-usaha mencari maisha, berdagang, bekerja, itu semua hanya untuk menunjang kehidupan. Tetapi kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan juga untayan syair yang sangat indah, yaitu kalimat dari seorang penyair yang menyatakan inna lillahi ibadan futana, bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, talaqud dunya wa khaful fitana, yang mereka mentalak dunia dan takut kepada fitnah-fitnah dunia. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka memandang pada dunia ini semuanya. Ketika mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya, ja'aluha lujjatan. Mereka jadikan dunia ini sebagai lautan, dan mereka menjadikan amal saleh sebagai perahunya. Demikian yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang cerdas, dia memandang dunia ini hanya seperti lautan yang harus diarungi, harus dilewati. Adapun kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Maka hendaklah memikirkan yang kekal dan jangan terlena dengan kehidupan yang sementara. Kita lanjutkan ucapan An-Nawawi rahimahullah, fa idza kana haluha ma wasaftuhu, kalau keadaannya seperti yang aku gambarkan ini, kalau keadaannya seperti yang sudah lewat, kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah seseorang hamba menjalani hidup di dunia ini seperti yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, jalani at-ta'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. Hendaklah beradab, berakhlak dengan apa yang telah sahih riwayatnya
dari hadis-hadis Nabi Sayyidil Awwalin wal Akhirin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bawakan pembahasan berikutnya di dalam muqaddimah. Kata beliau, dan Allah sudah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa qad sahha 'an Rasulillah, dan telah sahih pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Juga hadis yang sahih dari ucapan Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan ke jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Dan juga hadis Nabi SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada jalan yang lurus, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Artinya siapa yang mengajak, menunjukkan ke jalan yang lurus, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya semuanya, sedangkan orang yang mengikutinya tidak dikurangi pahalanya. Hadis-hadis yang sahih yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang pertama dan kedua riwayat Muslim, dan yang ketiga disebutkan dalam hadis Bukhari rahimahumullahu ajma'in. Mengapa beliau membawakan ayat dan hadis-hadis ini? Ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ayat yang menyuruh kita untuk membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian membawakan hadis tentang menolong saudaranya. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis tentang siapa yang menunjukkan pada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Siapa yang mengajak berdakwah kepada kebaikan, dia juga akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, dan seterusnya. Karena beliau rahimahullahu ta'ala ingin membantu. Siapa yang ingin berjalan di jalan kebaikan ini, siapa yang ingin menghidupi dunia ini dengan ibadah kepada Allah, maka jalani jalan sunnah Rasul. Jalani jalan Rasulullah SAW, jalan sunnahnya, bimbingannya, akhlaknya, kita ikuti. Nah, beliau ingin membantu. Kata beliau, dan aku ingin membantu. Fara'aitu anna ajma'a mukhtasaran minal ahadits sahihah. Maka aku melihat, aku memandang perlunya aku kumpulkan hadis-hadis khusus untuk membimbing umat ini agar berjalan di dunia dengan adab Rasul, dengan akhlak Rasul, dengan perangai Rasul, dengan benar-benar jalan yang ditelusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir hadis zuhud, seperti hadis-hadis zuhud, wa riyadatin nufus, pembinaan hati, wa tahzibil akhlaq, pembinaan akhlak, wa taharatil qulub wa ilajiha, dan juga pembersih hati, pengobat hati, wa siyanatul jawarih, yang menjaga anggota badan, wa izalat i'wijajiha, dan menghilangkan segala kebengkokan-kebengkokan, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya min maqasidil arifin, dan lain-lainnya dari tujuan-tujuan para arifin. Wa altazimu fihi, dan aku berupaya untuk memegang, masih kata penulis, anna adkur illa hadisan sahihan. Aku berprinsip untuk tidak memasukkan dalam kitabku kecuali hadis yang sahih, minal wadihat, hadis-hadis yang jelas, mudhafan ilal kutubis sahihah al-masyhurat, yang aku idhafahkan, aku sandarkan pada kitab-kitab yang masyhur dari kitab-kitab sahih. Wa usaddir al-abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat, dan aku mulai di awal-awal bab, aku mulai dengan ayat Al-Quran dan juga dengan ayat-ayat yang mulia. Wa washiha ma yahtaju ila dhabti aw syarhi ma'na
ma'nan khafiya binafais minan nitanbihat. Dan juga aku lengkapi pula apa yang dibutuhkan seperti penjelasan makna atau syarah, atau syarah itu artinya penjelasan juga, dan berbagai macam ta'liq, komentar-komentar, peringatan-peringatan untuk menjelaskan apa yang aku bawakan. Wa idza qultu fi akhir hadis, maka kalau aku katakan di akhir hadis muttafaqun alaih, maknanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara sepakat. Wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Aku berharap kalau sudah sempurna kitab ini akan menjadi pembimbing yang menuntun orang-orang yang ingin menjalani kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih. Mudah-mudahan bisa menjadi penghalang dari berbagai macam kejelekan-kejelekan al-muhlikat dan yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u wali, dan aku meminta kepada pembaca sekalian yang memanfaatkan kitabku, yang membawa atau mengambil kebaikan dari kitabku, aku meminta kepadanya agar mendoakan aku, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ghafara lahu wa ghafara liwalidayh. Kata beliau berkata, doakan aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan juga syekh-syekhku, wa sairi ahbabina, dan semua orang-orang yang aku cintai. Maka kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wali walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabih, dan juga muslimina ajma'in, dan kita doakan pula seluruh kaum muslimin, semoga memberikan rahmat pada seluruh kaum muslimin. Wa 'ala Allahil karim i'timadi, dan kepada Allah lah aku menyandarkan diri, dan kepadanya aku serahkan diriku. Wa hasbi Allahu wa ni'mal wakil, dan cukup bagiku Allah sebagai tempat aku bertawakal dan bergantung kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Alhamdulillah, selesai pembahasan muqaddimah dari An-Nawawi rahimahullah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab pertama, yaitu tentang keikhlasan. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya dan juga pembahasan dari muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Kita langsung ke acara tanya jawab Ustaz. Bismillah ya. Dari dia tidak sebutkan namanya. Bismillah. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Afwan, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak untuk mencintai Al-Quran? Sudah menghafal, mengkaji, tapi seringkali lalai. Lebih suka membaca buku-buku lain dibandingkan Al-Quran. Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya. Dulu di zaman salaf, di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka menggunakan papan-papan seperti papan tulis tapi kecil, digantungkan di leher anak-anak. Kemudian ditulis di sana ayat. Anak itu dibiarkan bebas seperti layaknya anak-anak, tetapi nanti akan ditagih sudah hafal atau belum. Walaupun tidak harus persis sama dengan kalung seperti itu ya, tetapi paling tidak kita bisa paham tentang anak-anak itu, tergantung umur mereka. Kalau umur-umur itu masih anak-anak, biasanya mereka memang senang main, sehingga cukup dengan diberi 1-2 ayat untuk mereka menghafal, dan kemudian mereka dibiarkan dalam keadaan seperti layaknya anak-anak. Tetapi ada satu waktu, ada satu tugas yang mereka kerjakan. Tidak mengapa untuk memberikan targhib, iming-iming sesuatu. Kalau engkau hafal engkau akan diberikan ini, kalau engkau hafal engkau akan diberikan hadiah ini dan itu. Tidak mengapa untuk demikian, sebagai penyemangat anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, berikutnya dari Abu Jafid. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat.
Ana ada sedikit pertanyaan. Bagaimanakah jika ada yang mengatakan hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat? Apakah yang harus kita jawab agar menjadi nasihat yang hikmah? Terutama jika mengatakan itu adalah orang tua kita. Jazakumullah khairan wa antum jazak khairan. Nah, tentunya suatu kesalahan besar kalau dikatakan seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kehidupan kita di dunia semuanya untuk akhirat. Tetapi jangan lupakan dunia. Demikian bahasa yang seimbang. Tetapi yang namanya dunia itu hanya sekedarnya agar kita bisa hidup, bisa sehat, bisa begitulah ya. Sebagaimana seumumnya manusia hidup pasti butuh fasilitas-fasilitas kehidupan sekedarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khair. Berikutnya dari hamba Allah minta nasihatnya tentang seseorang ya yang berbuat dosa, namun dia kerap kali terkalahkan oleh syahwat. Dia khawatir ilmunya akan hilang. Apakah taubat bisa memperbaiki dampak dosa atau jeleknya pemahaman dan hafalan seseorang? Semoga Allah menjaga ustaz kami. Amin. Silakan ustaz. Iya.